Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini akan kita lanjutkan review 2 pelajaran prakarya. Karena minggu lalu kita sudah bahas review 1 pelajaran prakarya ya. Buka catatan kamu minggu lalu dan lanjutkan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, siap ya nak? Oke, kita masuk ke aspek yang ketiga di pelajaran prakarya, yaitu aspek budidaya. Sebelumnya kita sudah belajar budidaya ternak kesayangan. Ternak kesayangan adalah hewan yang dipelihara, dirawat, kemudian dipenuhi kebutuhannya karena memiliki keunikan, kelucuan, dan daya jual yang bagus. Ternak kesayangan dibudidayakan. Budidaya itu merupakan upaya terencana untuk memelihara dan mengembangkan hewan kesayangan agar tetap lestari, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Jenis-jenis ternak kesayangan itu sendiri ada mamalia, seperti kelinci, hamster. Hamster tahu ya nak, hamster ini hewan pengerat mirip seperti tikus, tapi bukan tikus ya. Kemudian ada kucing, kucing ini juga jenisnya bermacam-macam, ada Angora, ada Persia, ada kucing siam, ada Ragdoll dan sebagainya. Kemudian anjing, anjing ini juga dia jenisnya ada bermacam-macam. Kemudian yang kedua kelompok aves atau unggas, ini pada umumnya adalah burung. Burung merpati, burung beo, jalak, murai, dan burung kicauan. Kalau dia burung kicauan itu berarti dia dibudidayakan karena memiliki keunikan dari suaranya. Kemudian kelompok yang ketiga fishes atau ikan. Kemudian yang keempat kelompok reptilia atau binatang melata. Jelas ya nak? Sambil dibuka catatannya. Sekarang kita masuk ke soal. Nomor 1. Ternak kesayangan yang merupakan hewan pengerat. Tadi sudah Ibu sebutkan ya. Dan mirip seperti tikus adalah hamster ya nak, hamster. Tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian Angora, Persia, Siam, Ragdoll merupakan jenis-jenis dari ternak kesayangan, yaitu apa? Apa tadi di awal? Iya, kucing. Ada kucing Angora, ada kucing Persia. Kemudian, warna cerah. Perhatikan kata kuncinya. Cerah dan indah. Kemudian pejantan hidup berkelompok. Jantan lebih agresif. Dan suara. Perhatikan suara. Ternak kesayangan mana yang memiliki suara yang menarik? Apakah kelinci, ayam hias, atau hamster yang memiliki suara yang menarik? Atau burung kicauan? Iya, jawabannya adalah burung kicauan. Jadi ada kata kuncinya. Di burung kicauan itu dia suaranya menarik. Udah paham ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sarana budidaya ternak kesayangan. Itu ada 2. Yang pertama bahan. Bahannya itu ada bibit, pakan ternak, air, obat-obatan, kandang. Pakan ternak itu sendiri adalah semua yang diberikan kepada ternak untuk pertumbuhan dan reproduksi ternak. Kemudian bibit. Bibit itu adalah anakan ternak. Air sudah tahu, obat-obatan, dan juga kandang. Kemudian kandang itu sendiri memiliki syarat supaya dia baik untuk ternak. Yang pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kandang dapat menunjang produktivitas ternak, memiliki sirkulasi udara yang lancar, mudah dibersihkan, dapat melindungi ternak, dan dapat mempermudah pekerja. Yang kedua adalah alat. Yang pertama, tempat makan, tempat minum, sprayer, pembersih kotoran, dan peralatan pendukung lainnya. Sekarang kita masuk ke soal. Nomor 1. Semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan. Kata kuncinya di garis bawahi. Zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi ternak adalah apa jawabannya? Bukan pupuk, bukan minuman, bukan usaha, melainkan pakan ternak. Paham ya nak? Pakan ternak. Jadi kata-kata kuncinya itu ada di makanan. Yang kedua, bahan yang diperlukan dalam proses budidaya ternak kesayangan. Perhatikan, bahan bukan alat. Jadi untuk mengetahui ini kamu lihat saja. Kalau di dalamnya, ini kan di dalamnya dia ada alat, berarti bukan. Kemudian ini juga di dalamnya ada alat, berarti bukan. Kemudian ini di dalamnya ada
alat, berarti bukan. Berarti jawabannya adalah D. Bibit, pakan ternak, air, kandang, dan obat-obatan. Itu dia jawabannya ya. Kemudian, di bawah ini merupakan syarat kandang, garis bawahi, kecuali. Yang merupakan syarat kandang, pertama, udara lancar. Memudahkan ternak bebas bergerak di dalamnya, oke. Melindungi ternak dari cuaca buruk, oke. Berarti yang mana yang dia tidak? Oke, membuat ternak sakit, berarti ini. Kecuali. Ya, ini jawabannya ya. Oke, paham ya nak? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Selanjutnya, aspek yang keempat, aspek pengolahan. Pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Pertama sekali yang perlu kamu ketahui adalah pengertian. Serealia, jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Kemudian yang kedua, kacang-kacangan. Umumnya didapat dari famili Fabaceae. Jenis kacang-kacangan ini menghasilkan biji yang banyak mengandung protein. Perhatikan. Kemudian umbi, tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Ya. Dan tanaman umbi berada di dalam tanah. Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Karena ini pengolahan, maka nanti di soal ini ada tentang olahan. Nah, yang pertama, jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan, Gramineae, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji. Berarti kata kuncinya di sini adalah biji sebagai sumber karbohidrat. Oke, ini kata kuncinya ya, berisi biji kemudian karbohidrat. Itu jawabannya adalah memang jagung termasuk, tapi yang ditanyakan golongan. Berarti jawabannya adalah serealia. Dah, kata kuncinya diperhatikan. Kemudian organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan. Garis bawahi pembengkakan. Ya, sebagai akibat perubahan fungsinya disebut apa? Disebut umbi. Umbi ya nak, disebut umbi. Itu jawabannya ya. Kemudian ini tentang olahan. Tepung yang dihasilkan dari olahan jagung yang sudah tua adalah tepung apa? Yang pasti bukan tapioka, karena tapioka berasal dari singkong. Terigu berasal dari gandum. Kemudian kanji itu juga berasal dari singkong. Jawabannya adalah tepung maizena. Tepung maizena, itu jawabannya ya. Jangan bersalahan lagi nanti ketika menjawab. Nah, kemudian gandum adalah jenis tanaman serealia yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pengolahan apa? Kalau dikatakan gandum, langsung kamu ingat aja roti gandum. Berarti jawabannya adalah roti dan mie. Jawabannya adalah roti dan mie. Jadi diperhatikan, jawabannya itu adalah roti dan mie. Jadi masing-masing soal itu sebenarnya ada kata kuncinya. Oke, paham ya nak? Dicatat ya. Dah, demikian review 2 pelajaran prakarya. Ibu harap ini bermanfaat dan sangat membantu ketika kamu akan ujian nanti. Jadi ibu minta dicatat. Terima kasih. Selamat pagi.